saya itu Maria Budiati akan berbagi tentang menstruasi. Ini adalah konten yang bagus banget untuk kalian anak remaja, teenager atau wanita usia subur, dan untuk ibu-ibu yang putrinya sudah mendapatkan menstruasi atau belum mendapatkan menstruasi. Ini kita bisa analisis sendiri gimana sih menstruasi kita, apakah sudah normal atau belum, kita di kategori yang mana, normal atau tidak normal. Jadi di sini untuk bahasan ini saya membahas ada 3, yaitu tentang apa sih itu menstruasi, yang kedua siklus menstruasi, terus yang ketiga hormon apa saja yang mempengaruhi menstruasi. Oke teman-teman semua, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang apa sih itu menstruasi. Menstruasi itu, ini menurut Sarwono 2008, yaitu proses alami seorang wanita yang ditandai dengan meluruhnya dinding rahim bagian dalam atau yang disebut endometrium yang keluar dari vagina atau jalan lahir kita. Jadi menstruasi itu suatu proses yang alami ya teman-teman. Bagaimana itu sudah menjadi kodrat seorang wanita mengalami menstruasi. Lalu teman-teman, saya mau tanya, dulu menstruasi itu usia berapa? Kalau saya dulu usia 12 tahun, itu saya naik kelas 7 semester 2 itu saya mendapatkan menstruasi. Saya gugup banget waktu itu. Mungkin kalau untuk sekarang remaja-remaja sudah banyak banget yang terpapar tentang menstruasi, mungkin dia bisa dapatkan di internet ya, dia bisa mengakses. Kalau dulu kan masih terbatas gitu. Puskesmas pun kayaknya menggalakkan untuk konseling kepada remaja ya, kesehatan reproduksi. Juga sekarang juga sudah ada pembagian tablet FE di sekolah-sekolah gitu kan, dari SMP sampai SMA kalau nggak salah ya. Kalau dulu saya belum mengalami seperti itu, jadi masih kayak awam banget, aduh gimana ya, terus saya bingung, terus saya dikasih pembalut deh sama ibu saya. Lalu di sini untuk normalnya itu termuda itu untuk mendapatkan menstruasi itu usia 8 tahun dan rata-rata itu umur 12-14 tahun. Dan apabila pada usia 16 sampai 18 tahun belum mendapatkan menstruasi, diperiksakan atau datang ke bidan atau dokter. Mungkin di situ ada gangguan atau kelainan genitalia dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu siklus menstruasi yang normal. Cara menghitung siklus menstruasi itu tinggal teman-teman ingat-ingat hari pertama keluarnya darah mens bulan ini sampai dengan hari pertama keluarnya darah bulan selanjutnya. Itu sudah bisa. Ada berapa hari? Dan di sini setiap wanita itu mempunyai siklus yang berbeda-beda, nggak sama semua wanita. Di sini untuk yang normal wanita itu siklus menstruasinya antara 24 sampai dengan 38 hari ya. Itu apabila teman-teman hasilnya seperti itu, berarti teman-teman dalam batas normal ya untuk siklus menstruasinya. Semoga teman-teman semuanya mempunyai siklus menstruasi normal. Saya beri contoh ya teman-teman, seumpamanya nih bulan kemarin saya sudah mendapatkan men hari ini semuanya tanggal 3 Mei saya bulan kemarin mendapatkan mens tanggal 4. Berarti dari tanggal 4 April sampai dengan 3 Mei saya diperoleh hasil siklus menstruasinya adalah 30 hari. 30 hari kan? Jadi hasilnya 30 hari. Jadi normal ya teman-teman. Nah, begitu cara menghitungnya. Lalu, untuk menghitung masa subur, nah, saya kan tadi siklusnya itu 30 hari. 30 hari yang itu tinggal dikurangi 14 aja. 30 dikurangi 14 berapa? 16 kan? Berarti
saya mendapatkan masa subur pada tanggal 16 dan biasanya maju mundurnya sekitar, berarti teman-teman bisa berhubungan kalau mau promil itu tanggal 15, 16, 17 sekitar itu. Nah, tadi kan teman-teman sudah menghitung, sudah bisa menghitung masa subur. Sekarang normalnya itu kalau mens berapa lama sih? Banyak yang tanya seperti itu. Nah, di sini normalnya kalau mens itu kurang dari 9 hari ya, kurang dari 9 hari. Jadi ada yang bilang, ya aku kalau mens itu lama 1 minggu. Nah, kalau 1 minggu berarti masih dalam normal karena masih di bawah 9 hari seperti itu. Lalu banyaknya berapa? Nah, biasanya kalau banyaknya berapa itu nggak bisa dihitung ya. Kalau dihitung pakai cc kan nggak mungkin ya, kita ngukurin darah pakai berapa cc, berapa mili kan nggak mungkin banget. Jadi kita bisa lihat berapa kali kita ganti pembalut penuh ya. Kita dikatakan ini pembalut penuh, yaitu kira-kira 4-6 kali ganti pembalut setiap harinya. Itu untuk banyaknya ya, banyaknya itu seperti itu normalnya itu seperti itu. Jadi teman-teman bisa tahu normalnya itu seberapa, apakah normalnya semuanya nih, ya Allah saya ini kalau menstruasi itu ganti mens sampai 10 kali sehari penuh. Nah, itu berarti ada gangguan dalam menstruasinya ya teman-teman. Untuk normalnya itu 4-6 kali per hari. Yang ketiga yaitu adalah hormon yang mempengaruhi menstruasi. Di sini peran hormon itu sangat penting ya teman-teman, karena di sini terjadinya menstruasi diperlukan kerja dari hormon itu sendiri. Yang pertama ada 5 hormon. Yang pertama ada estrogen, lalu progesteron, lalu GnRH atau gonadotropin releasing hormone, lalu ada LH, lalu ada FSH. Yang pertama itu estrogen. Di sini membantu merangsang pembentukan dinding rahim. Lalu yang kedua yaitu progesteron. Membantu untuk penebalan dinding rahim. Lalu yang ketiga yaitu ada GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Ini hormon yang dihasilkan oleh otak untuk memerintahkan tubuh kita untuk menghasilkan hormon folikel. Selanjutnya namanya LH itu berfungsi untuk merangsang terbentuknya sel telur dan ovulasi. Lalu yang terakhir yaitu ada FSH, yaitu berfungsi membantu sel telur di dalam ovarium itu matang dan siap untuk dilepaskan. Itu semua ada 5 ya, tadi ada estrogen, progesteron, GnRH, LH, dan FSH. Oh ya, teman-teman juga bisa komen, mungkin ada referensi terbaru untuk menstruasi, tentang menstruasi ini bisa ditulis aja di kolom komentar. Saya menerima masukan dari teman-teman semua ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi tentang ada 3 poin ya, tentang menstruasi, siklus menstruasi, dan hormon yang mempengaruhi menstruasi. Lalu jangan lupa di subscribe, lalu di share ke teman-teman kalian atau tetangga kalian, ibu kalian, adik kalian, semuanya deh, semuanya untuk kakak-kakak tercantik di sini. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.